Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmayanti Iqmal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses manajemen strategi. Apa sih proses manajemen strategi itu? Jadi, di sini saya mengambil 3 pendapat menurut para ahli tentang proses manajemen strategi. Yang pertama, menurut Kuncoro. Menurut Kuncoro, proses manajemen strategi adalah suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Nah, tahapan utama dalam proses manajemen strategi menurut Kuncoro itu ada analisa lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, yang kedua menurut Fred R. David. Menurut Fred R. David, proses manajemen strategi mempunyai 3 tahapan, yaitu memformulasikan strategi, mengimplementasi strategi, dan evaluasi strategi. Lalu yang ketiga menurut Rekso Hadi Projo. Menurut Rekso Hadi Projo, proses manajemen strategi merupakan upaya untuk mengelola strategi suatu bisnis demi mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, pengelolaan strategi mencakup formulasi, implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Jadi, dari ketiga pendapat ahli tentang proses manajemen strategi, dapat kita simpulkan bahwa proses manajemen strategis merupakan suatu proses perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara yang pertama analisa lingkungan, yang kedua formulasi strategi, yang ketiga implementasi strategi, dan yang keempat evaluasi strategi. Nah, dari keempat tahapan tersebut saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah penilaian lingkungan organisasi melalui proses analisis organisasi, meliputi yang pertama situasi, kondisi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang ada di dalam organisasi tersebut yang akan berdampak dengan kehidupan organisasi berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan tantangan eksternal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal itu terdiri dari fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama itu ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran diartikan sebagai proses pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, dan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk produk dan jasa. Yang kedua, ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan terdiri atas 3 keputusan. Yang pertama, keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan dividen. Kemudian yang ketiga, fungsi produksi dan operasional mencakup semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang atau jasa. Nah, fungsi tersebut terdiri dari 5 area pengelolaan, yaitu yang pertama ada proses, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada kapasitas, yang keempat ada inventory, dan yang kelima ada angkatan kerja. Berikutnya ada fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia adalah kebijakan, praktek, dan sistem yang mengatur perilaku, sikap, dan sumber daya manusia yang terdiri dari 6 fungsi. Nah, jadi ke-6 fungsi sumber daya manusia itu yang pertama ada seleksi, yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada manajemen kinerja, yang keempat ada struktur pembayaran, yang kelima ada insentif dan benefit, dan yang keenam itu ada hubungan karyawan. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin akan terjadi. Analisis lingkungan menggunakan model 5 kekuatan Porter. Yang pertama, persaingan antar perusahaan saingan. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Yang ketiga, potensi pengembangan produk pengganti. Yang keempat, daya tawar pemasok. Dan yang kelima, daya tawar konsumen. Setelah analisis lingkungan, ada formulasi strategi. Formulasi strategi ini adalah hal yang sangat penting di dalam perusahaan. Di mana tahap ini akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Tujuan utama dalam formulasi strategi adalah agar perusahaan mampu melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal perusahaan.
Penggunaan dimensi analisa SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats dalam pengambilan keputusan yang didasari dengan analisa lingkungan internal dan eksternal akan meningkatkan strategi perusahaan termasuk di dalam perusahaan. Namun, juga melihat peluang yang selama ini belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT. S-nya itu strength atau kekuatan. Kekuatan yang ada di dalam organisasi Anda saat ini. Yang kedua itu W atau weakness. Weakness itu kelemahan yang ada di dalam organisasi atau lembaga Anda saat ini. Nah, yang ketiga itu ada O, opportunity. Opportunity itu kondisi peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa yang akan datang. Yang keempat itu T atau threat, yaitu situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan. Setelah analisa lingkungan dan formulasi strategi, yang ketiga itu ada implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Nah, implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Oke, setelah saya tadi jelaskan tentang analisa lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan yang sekarang ini ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini bagian terakhir yang berisi evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi ini merupakan proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana keberhasilan strategi mempengaruhi kinerja. Oke, jadi sekian materi dari saya tentang proses manajemen strategi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah ucap dan jika saya masih terbata-bata. Semoga suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.